Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A yang beranggotakan Syaiful Anwar, Arul Abdul Aziz, Tri Ferawati, Eva Lestari, dan saya sendiri Bestiana Mai Wijayanti. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil capstone project yang berjudul Perancangan Sistem Aplikasi Monitoring dan Manajemen Produksi Furnitur berbasis web di Perusahaan Desain Interior Daerah Bogor. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup dari proyek yang kami kembangkan. Proyek ini dilatar belakangi oleh kondisi perusahaan interior furnitur di daerah Bogor yang memiliki proses produksi cukup kompleks dan membutuhkan pengelolaan yang efektif, terstruktur, serta tepat waktu. Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang kami lakukan, terdapat beberapa permasalahan pada proses bisnis yang sedang berjalan. Yang pertama, proses monitoring dan manajemen produksi masih dilakukan secara manual. Transmisi data seperti purchase order dan surat perintah kerja masih menggunakan metode konvensional sehingga proses penyampaian informasi menjadi kurang efisien. Kedua, terdapat risiko kesalahan data yang cukup tinggi seperti duplikasi data, kesalahan input, maupun hilangnya dokumen fisik yang digunakan dalam proses produksi. Ketiga, perusahaan belum memiliki sistem monitoring secara real-time sehingga manajemen mengalami kesulitan dalam memantau progres produksi dan antrean pekerjaan pada setiap mesin atau workstation. Selain itu, proses pembuatan laporan produksi juga masih kurang efisien karena informasi sering terlambat diperoleh dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk direkapitulasi. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, kelompok kami mengusulkan solusi berupa pengembangan sistem aplikasi monitoring dan manajemen produksi furnitur berbasis web menggunakan framework Laravel dan database PostgreSQL. Sistem ini dirancang untuk menyediakan akses informasi yang lebih real-time, terpusat, dan akurat sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses produksi. Selanjutnya, tujuan utama dari proyek ini adalah merancang dan membangun sistem aplikasi monitoring dan manajemen produksi furnitur berbasis web. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk mempermudah proses pencatatan dan pengelolaan data produksi secara terkomputerisasi, meningkatkan efisiensi monitoring proses produksi secara real-time, serta mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual. Adapun ruang lingkup dari pengembangan sistem ini meliputi sistem aplikasi dikembangkan berbasis web menggunakan framework Laravel dan pengelolaan database-nya menggunakan PostgreSQL. Pengguna sistem yaitu drafter atau estimator yang berfokus pada pengelolaan data PO dan SPK serta admin produksi yang berfokus pada pengelolaan antrean mesin dan pembaruan status pengerjaan pada tiap SPK. Fitur utama yang tersedia dalam sistem ini antara lain pengelolaan purchase order dan surat perintah kerja, antrean mesin, data produk, dan data bahan baku, serta laporan produksi. Batasan sistem ini yaitu hanya berfokus pada proses produksi dan monitoring produksi. Sistem ini tidak mencakup pengelolaan keuangan maupun manajemen sumber daya manusia. Implementasi sistem dilakukan pada perusahaan interior di daerah Bogor dan pengujian dilakukan pada lingkungan jaringan lokal perusahaan. Demikian penjelasan mengenai latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup. Selanjutnya, saya persilakan kepada Kak Eva. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode yang kami pilih. Metode yang kami pilih yaitu metode prototype. Mengapa kami pilih ini? Karena memungkinkan pengguna melihat contoh sistem sejak awal. Pengguna dapat memberikan masukan secara langsung sehingga sistem dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan cara ini, sistem yang dibuat menjadi lebih tepat dan mengurangi kesalahan saat digunakan. Nah, yang pertama itu kita lakukan yaitu pengumpulan kebutuhan, kemudian membangun prototipe, ketiga yaitu evaluasi prototipe, selanjutnya yaitu mengkodekan sistem, selanjutnya menguji sistem, selanjutnya mengevaluasi sistem, dan selanjutnya penggunaan sistem. Lanjut. Nah, di sini ada teknik pengumpulan data. Di sini kami memakai 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi, kedua wawancara, ketiga studi pustaka. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses produksi
furnitur pada perusahaan interior di daerah Bogor untuk memahami alur kerja yang sedang berjalan serta identifikasi kesalahan yang terjadi di perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu wawancara, dilakukan dengan pihak yang terlibat dalam proses produksi seperti engineering dan admin produksi. Tujuannya untuk memperoleh informasi yang lebih detail mengenai kebutuhan sistem dan kendala yang dihadapi. Kemudian yang terakhir yaitu studi pustaka. Dilakukan dengan mempelajari berbagai referensi seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu. Digunakan sebagai landasan atau acuan dalam pengembangan sistem. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ajis. Oke, selanjutnya teknologi yang digunakan yaitu bahasa pemrograman menggunakan PHP, lalu framework-nya menggunakan Laravel, dan database-nya menggunakan PostgreSQL. Lalu untuk sisi front-end-nya menggunakan HTML5, CSS3, dan JavaScript. Ditambah untuk framework CSS-nya menggunakan Tailwind. Untuk memanage kontainer-kontainernya kami menggunakan Docker, lalu aplikasinya sendiri berjalan di server Nginx. Untuk VCS atau Versioning Control System dan kolaborasi antar antar kolaborator menggunakan Git, dan platformnya sendiri menggunakan GitHub. Selanjutnya akan dibawakan oleh Triverawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan perancangan alur sistem. Pada gambar pertama, di sini ditampilkan perancangan alur sistem dari aplikasi monitoring produksi dan antrian mesin. Proses sendiri dimulai dari pengguna membuka aplikasi, kemudian masuk ke dalam dashboard aplikasi. Setelah itu, sistem akan melakukan proses login berdasarkan level user. Terdapat dua level pengguna dalam sistem ini, yaitu admin produksi dan drafter atau estimator. Untuk daftar sendiri atau estimator, pengguna dapat mengakses menu PO, kemudian melakukan input PO, memasukkan data SPK ke dalam PO, dan melihat daftar SPK yang telah dibuat. Sedangkan pada admin produksi, pengguna dapat melihat daftar menu SPK dan antrian mesin. Admin juga dapat mengakses menu SPK untuk melakukan update quantity item SPK. Selain itu, admin dapat membuka menu antrian mesin untuk melakukan monitoring antrian mesin produksi. Hasil monitoring tersebut nantinya akan menghasilkan report antrian mesin sebagai laporan akhir sistem. Setelah seluruh proses selesai dilakukan, maka di sini tahap alur sistem sendiri berakhir pada tahap selesai. Selanjutnya pada penjelasan use case diagram, pada gambar di sini ditampilkan use case diagram dari sistem yang dirancang. Diagram ini menunjukkan interaksi antara aktor dengan sistem. Terdapat dua aktor utama yaitu engineering dan estimator dan admin produksi. Kedua aktor sendiri memiliki akses untuk melakukan login ke sistem, melihat dashboard, serta logout dari aplikasi. Selanjutnya, aktor engineering dan estimator, fungsi utama yang dapat dilakukan adalah melakukan input PO dan SPK ke dalam sistem. Sedangkan untuk admin produksi memiliki akses yang lebih luas, yaitu melihat daftar SPK, melakukan update antrian mesin, serta membuat report produksi atau laporan antrian mesin. Dengan adanya pembagian akses ini, sistem dapat membantu proses monitoring produksi menjadi lebih terstruktur, efisien, dan sesuai dengan tugas masing-masing pengguna. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Anwar. Silakan Kak Anwar. Baik, saya akan menjelaskan tampilan sistem. Berikut adalah halaman utama sistem, merupakan tampilan awal aplikasi monitoring dan manajemen produksi furniture berbasis web. Sebelum menggunakan masuk ke dalam sistem, berikut adalah tampilannya. Ketika mengklik tombol masuk sistem, maka tampilan akan beralih ke bagian tampilan autentifikasi user. Jadi ketika user mengklik tombol masuk, nah di sini user akan diminta email dan juga password. Halaman login ini digunakan sebagai proses autentikasi pengguna sebelum masuk ke dalam sistem. Pengguna harus memasukkan email dan password sesuai hak akses yang dimiliki. Setelah masuk, maka akan muncul tampilan dashboard berdasarkan sesuai level masing-masing user.
Halaman dashboard admin produksi merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil melakukan login ke dalam sistem. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi navigasi utama dalam proses monitoring dan manajemen produksi furniture. Jadi di sini login level user sebagai admin produksi. Kemudian menu halaman list SPK digunakan untuk menampilkan data surat perintah kerja SPK yang telah dibuat oleh bagian engineering atau estimator dan digunakan oleh admin produksi untuk melakukan monitoring proses produksi. Lalu menu halaman antrian mesin digunakan untuk memantau proses pekerjaan produksi pada setiap tahapan mesin produksi secara real time. Halaman ini membantu admin produksi dalam melakukan monitoring status pekerjaan barang berdasarkan surat perintah kerja SPK yang sedang diproses. Halaman laporan digunakan untuk menampilkan data laporan purchase order PO dan surat perintah kerja SPK yang telah tersimpan di dalam sistem. Sistem juga menyediakan fitur export Excel untuk mengunduh data laporan dalam bentuk file Excel. Kemudian berikut adalah halaman login level user sebagai estimator atau engineering. Project orders pada sistem digunakan untuk mengolah data purchase order. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan daftar PO yang telah dibuat serta mempermudah pengguna dalam melakukan pencarian dan pengolahan data. Pada halaman ini terdapat fitur buat SPK surat perintah kerja. Baik, untuk next slide selanjutnya maka akan dijelaskan oleh Saudara Ajis. Oke, untuk selanjutnya terkait hasil implementasi dan pengujian sistem aplikasi monitoring dan manajemen produksi furniture berbasis web berhasil membantu perusahaan dalam meningkatkan efektivitas, yaitu sebesar 85,2% pada proses produksi dan pengelolaan data secara lebih terstruktur dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada karyawan perusahaan. Sistem membantu pengguna dalam mengelola purchase order atau PO, surat perintah kerja atau SPK, monitoring produksi, hingga pembuatan laporan produksi secara lebih cepat dan efisien. Next. Lalu untuk kesimpulan, proyek aplikasi monitoring dan manajemen produksi furniture berbasis web untuk perusahaan desain interior di Bogor berhasil dikembangkan sesuai tujuan. Sistem ini mampu membantu proses monitoring produksi, pengelolaan data, dan meningkatkan efisiensi kerja perusahaan sebesar 85,2% berdasarkan hasil kuesioner dan merupakan kategori sangat baik. Selanjutnya untuk rekomendasi pengembangan selanjutnya disarankan untuk menambahkan fitur notifikasi otomatis dan monitoring stok bahan baku agar proses produksi lebih cepat, efektif, dan terintegrasi. Oke, sekian presentasi terkait perancangan sistem aplikasi monitoring dan manajemen produksi furniture berbasis web di perusahaan desain interior daerah Bogor dari kelompok 1. Selanjutnya saya persilahkan ke Mai untuk dilanjutkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu demo aplikasi yang akan dilakukan oleh Kak Anwar. Baik, di sini adalah URL untuk mengakses sistem manajemen produksi FCM produksi dengan mengetik URL pada halaman browser https://fcmproduksi.cloud. Kemudian akan muncul tampilan intro. Di sini klik masuk ke sistem. Nah, maka akan muncul tampilan autentikasi sistem login berdasarkan level user. Di sini saya akan masuk sebagai user estimator atau drafter.
Di sini adalah menu-menu level user sebagai estimator dan juga drafter. Di sini hanya muncul menu dashboard dan menu input PO dan SPK. Kita klik menu input PO dan SPK, kita coba buat PO baru, maka akan muncul di sini input kode PO, nama proyek, tanggal proyek, dan keterangan list item. Contoh, kita akan membuat input PO untuk proyek, misalnya apartemen Santika Lahat. Di sini kodenya kita coba Santika Lahat, nama proyek, dan juga tahun PO kita input 2026, dan di sini proyek keberapanya kita coba input proyek kedua. Di sini nama proyek, tanggal PO dibuat per hari ini, keterangan item yang dibuat, misalkan buat untuk meja resepsionis. Dan bangku resepsionis. Nah, di sini kita bisa membuat input SPK di dalam PO. Kita klik buat SPK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada tampilan informasi PO, tampilan input data SPK, dan juga tampilan view list SPK. Jadi ketika SPK dibuat, maka tampilan akan muncul di sini. Oke, kita buat nomor SPK-nya, misalnya meja resepsionis, misalnya meja resepsionis pertama, tanggal dibuat, turunnya surat perintah kerja itu tanggal sekarang dan jam sekarang, nama barang meja resepsionis, total kuantitinya misalnya 1, kita simpan SPK. Kita coba masuk ke dalam buat SPK lagi, maka di sini akan muncul meja resepsionis. Dan kita coba buat untuk bangku resepsionis. Kuantitinya 2, kita simpan SPK. Coba kita lihat lagi, maka di sini akan muncul meja resepsionis dan bangku resepsionis. Di sini untuk menu admin produksi terdapat menu dashboard, list SPK, antrian mesin, dan laporan. Untuk list SPK di sini ada yang tadi kita buat, meja resepsionis dan bangku resepsionis untuk apartemen Santika Lahat. Untuk antrian mesinnya di sini sudah ada apartemen Santika Lahat, meja resepsionis, dan bangku resepsionis. Untuk mengupdate pembuatannya, kita bisa masuk ke list SPK, klik update. Contoh, meja resepsionis, kuantitinya. Baik, di sini kita klik menu update
untuk meja resepsionis. Di sini ada tampilan untuk jadwal mesin dan juga tanggal selesai. Untuk tanggal selesai ini, maka akan diinputnya itu terakhir ketika semua proses sudah melalui proses mesin-mesin dan juga finishing. Untuk di awal, dimulai dari mesin running show, pemotongan kayu, kita input tanggal masuk ke mesinnya itu tanggal sekarang. Contohnya juga selesai di hari itu juga, tanggal sekarang. Keterangan selesai 1 unit. Kemudian setelah dari mesin running show, itu masuk ke finishing. Dikerjakan tanggal sekarang, tanggal 7, dan keluar juga tanggal 7. Selesai 1 unit. Nah, ternyata pemrosesan ini hanya melewati mesin running show dan juga finishing. Maka tinggal klik tanggal selesainya. Atau sebelum diklik tanggal selesai, kita coba simpan perubahan terlebih dahulu. Kita lihat di antrean mesin. Maka di sini akan muncul tampilan track record, yaitu mana-mana saja yang sudah selesai. Ketika ini sudah selesai dibuat dan sudah jadi, itu kita bisa update di sini dan masukkan tanggal selesainya. Oke, ketika dimasukkan tanggal selesai, maka akan menghilang dari list antrian mesin. Yang sudah selesai akan masuk ke dalam menu laporan. Nah, di sini akan muncul meja resepsionis. Dan di sini kita coba untuk tes ekspor tanggalnya itu tanggal 7 sekarang. Coba ekspor. Maka akan muncul data proyek yang tadi kita buat. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Baik, demikian presentasi Capstone Project ini kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.